Halo Sobat Kominfo, selamat datang di podcast Kepoin Yuk! Yuk! Bersama Novita di sini sebagai host. Nah, Sobat Kepo, pernah nggak sih kalian itu merasa kayak males bayar pajak kendaraan karena bayangin antriannya yang panjang atau lokasi pembayaran pajaknya jauh dari rumah kalian? Nah, kalau iya, berarti pembahasan kita hari ini bakal menjadi jawaban dari semua kegelisahan kalian. Hari ini kita bakal mengupas tuntas nih tentang inovasi layanan yang namanya Samsat Budiman. Budiman ini siapa? Tentunya bukan orang loh ya. Nah, kali ini kita sudah hadir bersama kita di studio kita. Beliau adalah Kepala UPPD atau Samsat Temanggung. Please welcome Bapak Budi Prasetyo SE. Selamat datang Pak Budi. Selamat datang Mbak Novita. Ya, Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya Bapak, ini di luar sana tuh luar biasa banget ini permasalahan-permasalahan terkait pembayaran pajak ya Pak. Banyak dari warga ini yang penasaran soal layanan Samsat Budiman. Katanya bayar pajak tuh sekarang bisa lewat tetangga lah istilahnya, badan usaha sendiri. Langsung aja ya Pak, kita kepo-kepo tentang Samsat Budiman karena Sobat Kepo udah nggak sabar ini kayaknya. Nah Pak, sebenarnya apa sih itu yang dimaksud dengan Samsat Budiman? Baik, matur nuwun Mbak Novita. Jadi Samsat Budiman itu bukan kebetulan namanya saya Budi jadi Budiman. Saya sudah berpikir seperti itu Pak. Jadi Samsat Budiman ini adalah salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Bapenda Provinsi Jawa Tengah dalam rangka untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Iya. Nah, Samsat Budiman ini sendiri memiliki makna, memiliki arti bahwa Budiman itu badan usaha digital mandiri. Oh iya, baik. Kenapa itu digital mandiri? Iya. Karena memang di setiap titik layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor itu harus minimal ada 3 unsur di sana. Ada unsur Bapenda Provinsi Jawa Tengah, kami dari teman-teman di 37 Samsat. Kemudian yang kedua dari Bank Jateng. Dan yang ketiga ini dari kepolisian. Nah, di Samsat Budiman ketiga unsur ini tidak ada. Karena harus digital mandiri, ada aplikasi yang digunakan di sana. Nah, siapakah yang mengoperasikan itu? Ada operator dari badan usaha milik desa atau BUMDes, ataupun ke depan mungkin dari teman-teman dari Koperasi Merah Putih. Begitu, menarik banget nih ya kalau sudah digital kayak gini. Sudah akan mempermudah masyarakat dalam membayarkan pajak kendaraannya ya Pak. Lalu bagaimana sih caranya kalau warga atau pelaku usaha atau BUMDes yang ingin bergabung menjadi mitra dari Samsat Budiman? Iya, sebelum ke sana Mbak Novita, Samsat Budiman ini adalah salah satu program atau inovasi yang hanya Jawa Tengah se-Indonesia yang melakukannya. Jadi di provinsi lain itu belum ada. Nah, sehingga beberapa provinsi yang ada di Indonesia ini belajar ke Jawa Tengah. Bagaimana ini kok yang namanya Samsat Budiman ini bisa meningkatkan pendapatan dari sisi pajak kendaraan bermotor. Dan yang di Samsat Budiman ini membayar pajak bermotor yang tahunan ya. Kalau yang 5 tahun atau ganti plat tetap harus di kantor induk. Betul. Nah, syaratnya apa? Syaratnya saat ini kalau untuk Samsat Budiman itu ini kayak seperti badan usaha milik desa. Atau mungkin Koperasi Merah Putih punya badan hukum. Kemudian punya tempatnya. Kemudian ada operatornya. Kemudian ada sarprasnya. Sarprasnya itu mungkin bisa komputer, bisa laptop yang speknya nggak terlalu tinggi. Kemudian ada printer berwarna, kamera autofocus,
dan yang tidak kalah pentingnya adalah jaringan internet. Betul. Itu. Kemudian apakah mereka berbayar dengan kami? Tidak, gratis. Wah, kok bisa? Silahkan nanti yang mau bergabung dengan kita, gratis. Jadi Samsat juga membuka bagi bumdes-bumdes yang belum ada Samsat Budimannya untuk segera bergabung ya, Iya. Pak. Buat mereka nih yang bergabung, apa sih manfaat atau keuntungan yang didapatkan menjadi mitra dari Samsat Budiman? Ya, jadi ketika teman-teman bumdes maupun koperasi merah putih ini bergabung dengan kami di Samsat Budiman, di sana itu aplikasi yang kita kembangkan bekerja sama dengan Bank Jateng. Nah, namanya aplikasinya Laku Pandai. Jadi setiap transaksi yang dilakukan itu ada fee dari Bank Jateng. Jadi teman-teman ini ada fee dari Bank Jateng dan itu dalam kurun waktu tertentu semakin banyak orang yang bayar pajak kendaraan bermotor di bumdes ataupun koperasi merah putih, maka fee-nya akan bertambah banyak. Dan ada satu lagi keuntungannya, karena tidak hanya pembayaran pajak kendaraan bermotor, tetapi multi payment. Apa saja? PBB bisa, Waduh. BPJS bisa, Iya. token listrik bisa, pulsa bisa, pembayaran beberapa tiket dan sebagainya bisa. Sehingga setiap transaksi selain pembayaran pajak kendaraan bermotor juga akan mendapatkan fee dari Bank Jateng. Sehingga kalau fee ini dikumpulkan dalam waktu harian, mingguan, bulanan, tentunya ini akan mendapatkan tambahan bagi bumdes atau koperasi merah putih, sehingga untuk pengembangan usaha selanjutnya bisa dilakukan dari sana. Betul. Jadi tidak hanya menutup dari satu sisi saja ya, Pak. Betul. Banyak Betul. aspek yang mempengaruhinya juga. Lalu Pak, secara teknis nih, bagaimana alur pembayaran pajak kendaraan melalui Samsat Budiman ini? Dan jenis pajak apa saja yang bisa dilayani? Ya. Jadi kalau misalkan ini ada warga yang mau bayar pajak kendaraan bermotor, catatannya tahunan. Tahunan. Ya, jadi kalau yang ganti plat, betul, itu tetap harus di Samsat, kantor Samsat Induk. Nah, yang dilayani juga di Samsat Budiman yang kendaraannya itu antara STNK dengan KTP-nya yang sesuai. Jadi misalkan ini di suatu desa, kemudian ada si A ini bayar, nah antara STNK yang data di sana dengan KTP-nya sama, mereka datang, kemudian oleh teman-teman ini pendaftarannya secara online, kemudian nanti akan dilihat kendaraannya ini apa, dari STNK itu nomor platnya berapa, di situ secara sistem akan muncul, sehingga nilainya berapa, kemudian terlambat tidak, ada denda dan sebagainya, seandainya tidak juga tidak akan muncul itu. Kemudian ada tambahan jasa raja. Setelah itu kemudian pembayaran ini dilakukan di aplikasinya Bank Jateng yang namanya Laku Pandai tadi. Pembayaran juga cukup di satu tempat kan, Satu Pak? tempat, Tidak harus satu berpindah tempat, gitu. satu operator bisa dilakukan di sana. Kemudian yang unik dari pembayaran yang dilakukan di Samsat Budiman, di sana setelah membayar kan disahkan. Jadi kan kalau lihat di STNK itu di belakangnya biasanya ada 4 kotak. Betul. Nah 4 kotak itu biasanya kan stempelnya basah nih. Iya. Di Samsat Budiman itu diganti dengan barcode. Baik. Seperti barcode itu, dan itu sah. Teman-teman yang bisa membaca, teman-teman dari kepolisian, barcode ini sah, dan itu sudah disampaikan di media massa bahwa pembayaran pengesahan di Samsat Budiman yang tidak menggunakan stempel basah dan seperti barcode itu sudah sah dan tidak diragukan lagi, dan kertasnya juga di print pakai yang tadi printer berwarna tadi, bentuknya berbeda dengan menggunakan kertas HVS atau kertas biasa, dan itu sah. Jangan takut. Jangan khawatir Jangan ya, khawatir. karena takutnya kan kok kertasnya nggak kayak Kertasnya yang kok beda, biasanya begitu kan? gitu Ya, kan. iya. Betul. Jadi Iya. buat masyarakat jangan khawatir kalau pembayaran di Samsat Budiman walaupun STNK-nya berbeda dengan yang lama. Pembayarannya
Oh ya, pembayarannya. Kalau STK-nya tetap, jadi itu nanti barcode-nya yang dari pembayaran tadi itu ditempel di STNK. Barcode-nya ditempel di STNK. Iya, yang di belakang itu kan bisa lihat 4 kotak betul. Itu kan kalau kotak satu ada stempelnya, besok ada barcode-nya, besok misalkan dia bayar di kantor Samsat ada stempelnya, besok ada barcode-nya, enggak masalah. Berarti tidak harus stempel semua, tetap aman ya Pak? Aman. Lalu Pak, tadi sudah dibahas tentang pembayarannya melalui Samsat Budiman. Kalau sebarannya nih di Kabupaten Temanggung sendiri, sudah ada berapa sih titik Samsat Budiman itu? Baik. Dan mungkin kalau ada Samsat yang di corporate gitu misalnya. Ya, jadi saat ini sudah ada 18 Samsat Budiman dan korporat yang ada di Kabupaten Temanggung. Samsat korporatnya itu ada 2. Samsat korporat ini sebenarnya hampir sama polanya dengan Samsat Budiman, tetapi Samsat korporat itu diperuntukkan untuk perusahaan, mungkin rumah sakit, mungkin sekolah, perguruan tinggi, tetapi sistem pembayarannya sama, tetap pajak tahunan dan caranya sama persis dengan Samsat Budiman. Samsat Budiman. Lokasinya ada di mana Bapak? Ini ada di Bansari, Dimbulu, Pring Surat, Klidung, Ngadirjo, kemudian Bansari, Kandangan, Keranggan, Temanggung, Paraan, Tretep, Jumo, Tembara. Jadi hampir seluruh di wilayah Kabupaten Temanggung ya ini. Ini tetapi kami kalau dari kita lihat di Temanggung ini kan ada 20 kecamatan. Betul. 20 kecamatan ini ada sekitar 266 desa dengan jumlah kelurahan 23. Saat ini masih 18 yang bergabung. Maka potensi ini kalau kemudian teman-teman dari 266 ini satu desa punya itu bisa bergabung, maka teman-teman BUMDes ini akan menjadi pahlawan PAD loh. Betul. Karena apa? Kontribusi pembayaran pajak kendaraan bermotor di BUMDes itu akan berdampak untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Temanggung pada khususnya dari pendapatan pajak kendaraan bermotor. Wah, berarti silahkan yang belum punya Samsat Budiman segera bergabung dengan Samsat Temanggung. Lalu Bapak, apakah ada program-program baru yang ada di Samsat Temanggung? Ya, matur nuwun. Kebetulan di tahun 2026 ini ada 2 program, yaitu mulai tanggal 20 Februari di 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya kami dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah ada program diskon 5% untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Wah, itu yang pertama. Betul. Ya, yang kedua ini yang ditunggu-tunggu nih. Apa itu, Pak? Ini jadi pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Itu kan ada orang itu kadang-kadang kalau terutama yang beli kendaraan bekas nih KTP-nya kan nggak sama. Betul, agak sulit mungkin ya cari KTP-nya. Yang sesuai di STNK. Maka ini dari tanggal 24 April kemarin sampai dengan 31 Desember bisa dilakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan di titik-titik layanan Samsat, kecuali di BUMDes belum bisa tanpa KTP yang sama dengan pemilik yang ada di STNK. Jadi kalau KTP-nya berbeda dengan di STNK itu bisa manfaatkan kesempatan ini karena mungkin ini tidak akan berlanjut di 2027. Betul. Jadi hanya sampai 31 Desember. Kita akan kumpas tuntas ini nanti di podcast selanjutnya. Oke, Pak. Jadi nanti kita akan podcast lagi ya terkait membahas itu ya, Pak. Harus itu. Harus, siap. Terakhir, Pak, apa harapan Bapak ke depannya terhadap layanan Samsat Budiman ini bagi masyarakat Temanggung? Bapak Ibu warga Temanggung, masyarakat Temanggung yang saya hormati dan saya cintai karena saya juga orang Temanggung aslinya. Mari kita bergabung masyarakat
yang terutama yang kagungan BUMDes atau Koperasi Merah Putih ya di desa-desa gabung dengan kami dengan Samsat Budiman. Karena apa? Kontribusi panjenengan terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Temanggung ini lewat Samsat Budiman secara tidak langsung support. Karena apa? Ada 66% option pajak kendaraan bermotor itu untuk Kabupaten Temanggung. Dan itu akan dipergunakan untuk apa option itu? Untuk surplus, untuk penambahan pendapatan dan sebagainya yang akan digunakan kembali kepada pembangunan di Kabupaten Temanggung. Jangan ragu, jangan bimbang, ayo gabung dengan kami di Samsat Budiman. Ada keuntungan banyak yang bisa panjenengan semua dapatkan dari sana. Terima kasih, matur nuwun. Luar biasa sekali penjelasannya Pak Budi. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu. Jadi kami nih Sobat Kepo sekarang sudah tercerahkan ini. Kalau bayar pajak kendaraan udah nggak perlu capek-capek antri lama karena kita bisa mendekat ke tempat Samsat Budiman yang sudah ada. Nah Sobat Kepo jangan beranjak dulu karena setelah ini kita ada pembahasan lain tentang pembayarannya. Tadi sudah dibahas tentang pajaknya, lalu kita akan membahas tentang cara pembayarannya. Jadi kita tahan dulu sebentar, nantikan yang akan lewat setelah ini. Tetap di podcast Kepoin Yuk. Yuk. Halo Sobat Kominfo, kembali lagi di podcast Kepoin Yuk. Yuk. Masih bersama Novita di sini sebagai host. Nah, Sobat Kepo, di sesi 1 kita sudah bahas betapa praktisnya sekarang bayar pajak kendaraan lewat Samsat Budiman. Tapi nih Sobat Kepo, kalian juga harus tahu nih, ternyata ada sosok penting di balik kemudahan layanan itu, yaitu para agen duta. Nah, sekarang sudah hadir nih di samping saya. Beliau adalah narasumber dari Bank Jateng yang akan mengupas tuntas tentang agen duta. Selamat datang Bapak Agung Raharjo, pimpinan Bank Jateng Cabang Temanggung. Ya. Terima kasih. Pak Agung, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan sangat bahagia hari ini. Masya Allah. Pak Agung, senang sekali nih kita bisa ngobrol langsung nih. Siap. Tadi kita sempat singgung nih kalau bayar pajak kendaraan tuh bisa lewat agen-agen di desa nih Pak. Betul. Nah kabarnya kan Bank Jateng punya pasukan-pasukan khusus istilahnya nih, namanya agen duta. Yeah. Jujur nih saya tuh penasaran banget Pak, karena banyak yang bilang kalau jadi agen duta itu rasanya kayak punya kantor cabang mini. Nah biar gak makin penasaran, kayaknya kita langsung aja mau kepo ya Pak. Boleh. Ya pertama nih Pak, sebenarnya apa sih itu agen duta itu? Baik. Jadi Sobat Kepo ya namanya ya. Betul. Oke. Jadi gini, agen duta itu adalah salah satu produk dari Bank Jateng, di mana konsepnya adalah saat ini industri perbankan itu adalah brandless. Jadi kita mengembangkan mengurangi cabang-cabang operasional. Jadi kita akan memberdayakan mitra-mitra kita, pihak ketiga kita yang kita fungsikan untuk nanti memberikan layanan perbankan kepada masyarakat yang memang kita belum bisa jangkau. Jadi contohnya begini, misalnya taruhlah ada di kecamatan yang terjauh di sini, misalnya di Tretep misalnya seperti itu. Layanan kami mungkin belum sampai sejauh sana. Betul. Nah, nanti kami bisa bekerja sama dengan misalnya pihak ketiga itu mulai dari BUMDes misalnya, atau yang saat ini ada KDMP seperti itu, ataupun perorangan juga bisa. Jadi di situ nanti kami bekerja sama dengan mereka untuk memberikan layanan-layanan perbankan yang nantinya bisa untuk membantu di dalam pembayaran-pembayaran yang nanti sangat berguna untuk masyarakat di desa-desa yang mungkin secara jarak dan durasi waktu harus ke Bank Jateng jauh, bisa dilayani dengan agen duta tersebut. Lalu apakah para agen duta ini juga bisa dibilang sebagai pegawai dari Bank Jateng Pak? Bukan, kalau mereka memang adalah
mitra kita, bukan Mitra, bukan pegawai Bank Jateng, tapi mereka nanti yang akan berfungsi memberikan layanan perbankan di Bank Jateng, di kantornya mereka, bisa itu di tokonya mereka kalau perorangan, kalau misalnya di BUMDes di kantornya BUMDes, atau di KDMP di kantornya KDMP, jadi disesuaikan dengan tempat mereka punya seperti apa. Terkait dengan layanannya nih, apakah memang selengkap di mesin ATM atau ada perbedaan atau seperti apa? Baik, jadi mayoritas yang ada di menu di ATM itu bisa mereka layani juga. Cuma memang beberapa menu saat ini belum kita berikan semuanya, tapi secara mayoritas bisa dilayani. Contohnya ini, yang mau bayar PDAM, kemudian mau bayar beli token listrik, ataupun mau bayar misalnya jaringan internet IndiHome, atau mau bayar bahkan bayar kuliah pun juga bisa. Jadi kebutuhan masyarakat yang itu memang dibutuhkan daripada jauh-jauh kantor Bank Jateng yang mungkin waktunya lebih banyak, lebih simpel, dekat rumah, agen bisa dilakukan. Misalnya juga mau transfer ke putranya yang ada di luar Jawa misalnya, bisa juga dilayani. Bahkan di bank lain pun juga bisa kita layani juga. Dan mungkin kalau yang ada di BUMDes yang bekerja sama dengan Samsat Budiman juga bisa ya Pak? Oh bisa sekali. Jadi memang saat ini kami kerjasama dengan BPD Temanggung, dengan Samsat Temanggung, kita memang ada satu program bagaimana caranya ini kita membuat agen duta ini nanti baru muncul yang banyak di beberapa tempat untuk nantinya mereka memberikan layanan Samsat Budiman. Karena apa? Samsat Budiman ini nanti kan akan memberikan program untuk pembayaran kendaraan bermotor yang tahunan itu bisa dilayani di mereka. Sehingga nantinya harapannya agen duta itu nanti akan banyak mendapat manfaat dari para wajib pajak yang akan bayar kendaraan bermotor. Kemudian juga selain itu adalah pajak bumi dan bangunan. Jadi di tempat kami nanti ada menu-menu fitur yang selain untuk bayar pajak kendaraan bermotor, kemudian untuk bayar PBB juga bisa. Sehingga dengan agen duta ini nanti harapannya capaian pembayaran dari pajak kendaraan bermotor maupun PBB itu bisa mendukung program pemerintah Kabupaten Temanggung yang harapannya capaiannya itu bisa terbayar semua seluruh kecamatan di bulan Oktober misalnya seperti itu. Jadi dengan mendekatkan titik-titik layanan itu akan mempermudah masyarakat membayar lagi. Begitu. Baik, lalu terkait dengan alat-alatnya nih, misal ada yang pengen tertarik pengen mendaftar sebagai agen duta, mereka harus menyiapkan apa aja Pak? Baik, kalau agen duta pada prinsipnya sangat simpel sekali sebenarnya. Setiap orang pun pasti punya, cukup dengan HP yang berbasis Android pun boleh, bahkan dengan OS yang seri 8 pun sudah cukup. Sehingga nanti yang penting device itu bisa untuk kita install aplikasi agen duta. Kemudian nanti kita berikan user ID dan passwordnya sehingga tingkat keamanannya pun terjaga. Kemudian yang kedua adalah kalau untuk Samsat Budiman saat ini memang ada tambahan device yang harus disiapkan adalah webcam. Oh iya, betul. Ya, jadi nanti karena harus ada foto untuk KTP maupun STNK-nya yang harus difoto. Jadi tambahan itu. Kemudian satu tambahan lagi adalah kalau lebih bagus lagi printer thermal yang kecil itu Mbak. Oh iya, baik. Gitu. Untuk stroke seperti itu ya Pak? Leres, betul. Baik. Lalu nih Pak, ini kayaknya pertanyaan yang ditunggu-tunggu Sobat Kepo. Apaan tuh? Terkait dengan keuntungan. Gimana sih sistem bagi hasil atau keuntungan buat para agen duta? Baik, jadi Bank Jateng selalu akan memberikan benefit ya pada teman-teman mitra kita. Jadi keuntungannya itu ada benefit yang diterima langsung dan benefit yang diterima tidak langsung. Yang tidak langsung dulu adalah kita berdasarkan frekuensinya. Jadi berapa banyak transaksi yang dilakukan oleh agen duta itu. Jadi kita memiliki batas minimalnya mendapatkan fee itu adalah minimal 50 transaksi. Per apa itu Pak? Per bulannya. Per bulan. Per bulan. Kan tidak hanya bayar PBB, tidak hanya bayar pajak, tapi untuk pembayaran sekali bayar untuk token listrik atau untuk pembayaran PDAM dan lainnya itu bisa dilakukan. Sehingga kesempatan untuk memperbanyak transaksi lebih bagus. Sehingga ketika sudah di atas 50, nanti kita kenakan per transaksi itu Rp500. Itu. Kemudian yang kedua terkait dengan berapa jumlah untuk berdasarkan nominal. Nominal juga kita batasi, yang nominal terbanyak adalah 50 juta. Itu artinya kalau misalnya di atas 50 juta satu agen duta itu kita
hanya batasi maksimal 50 jutanya. Itu kita berikan fee-nya 1%. Wah, banyak ya Pak. Betul. Itu yang diterimakan nanti kita tidak tunai. Kemudian yang diterimakan tunai, jadi agen duta itu diberikan keleluasaan untuk menetapkan biaya adminnya sendiri. Contohnya nih, misalnya yang ditretep tadi agen dutanya di sana, mereka boleh kok menentukan sebagai biaya pengganti ongkos transport itu diberikan sebesar mereka menetapkan 10.000. Boleh. Contohnya pajak kendaraan bermotornya dia bayar harusnya dari Samsat itu menyetapkan Rp500.000, sehingga nanti dia harus bayar Rp510.000. Yang Rp10.000 nanti langsung diterimakan oleh agen dutanya. Berarti Itu yang keleluasaannya sendiri ya betul yang sekali. diutamakan. Lalu seberapa untung kalau transaksi mereka tuh rame? Ya tentunya semakin ramai akan semakin untung. Jadi bagaimana caranya nanti agen duta itu bisa menginformasikan sebanyak mungkin kepada masyarakat di sekitarnya, kemudian pada saudara-saudaranya untuk membayar kebutuhan-kebutuhan multi payment, pajak kendaraan bermotor maupun PBB sebanyak mungkin akan lebih menguntungkan buat mereka. Apakah juga bisa melakukan transaksi seperti tarik tunai, transfer seperti itu? Tarik tunai sebenarnya bisa, cuma saat ini kami belum sarankan karena memang beberapa kali kita harus memastikan terkait dengan yang si nasabahnya tersebut. Gitu. Kalau yang setoran diperbolehkan gitu itu. Oke Pak, lalu nih kalau misal saya nih punya warung kecil gitu, Iya. atau mungkin para pengurus BUMDes kepengen menjadi salah satu agen duta, syarat utamanya apa sih yang harus kami siapkan? Oh ya, syarat utamanya gampang sih Mbak, sederhana kok. Jadi ada KTP tentunya kan, punya kan KTP kan, Ya, pas foto ya ada. 4x6 berwarna, kemudian siap. NPWP, NPWP Ya, sekarang ada. wajib kan karena Wajib. sudah punya NIK-nya, kemudian surat keterangan usaha SKU itu dari desa cukup. Oh baik, NIB NIP tidak wajib, tidak wajib, yang penting SKU-nya ya Pak? betul. Ada Terus lagi? kemudian nanti titik lokasinya ada di mana, kita harus memastikan karena jangan sampai nanti terlalu berdekatan dengan agen yang lainnya, seperti itu. Dan nanti kita cek, kemudian yang paling pasti adalah harus punya rekening di Bank Jateng. Iya. Jadi kalau sudah memiliki beberapa syarat tersebut, bisa langsung datang ke kantor Bank Jateng ya Pak? Boleh, dengan senang hati. Lalu kita bisa ketemu siapa ini Pak? Kalau misal saya mau ke sana gitu. Pertama dengan customer service kami, kemudian kalau yang kedua kami punya tim pemasar. Tim pemasar kami nanti kalau memang ada yang memerlukan informasi lebih lanjut, hubungi tim marketing kami nanti yang bisa dipandu. Baik, jadi syaratnya juga mudah, caranya juga mudah. Jadi buat yang berminat silahkan langsung datang ke Bank Harus. Jateng. Betul. Lalu nih Pak, ada nggak sih biaya penalti atau semacam denda gitu kalau misalnya dalam 1 bulan transaksinya tidak sampai, tadi syaratnya 50 transaksi gitu ya per Betul. bulannya? Apakah ada? Baik, itu salah satu keunggulan di tempat kami. Apa itu? Jadi kami tidak mengenakan penalti atau denda kepada teman-teman di agen duta. Ya. Misalnya ternyata tidak achieve, tidak mencapai transaksi yang sudah ditargetkan, atau bahkan 0 transaksi karena memang mungkin ada kesibukan yang lain, atau mungkin karena memang pas ada kurang informasi ke masyarakatnya sehingga tidak melakukan pembayaran di tempat agen duta. Kami tidak memberikan penalti atau denda kepada agen duta. Kasihan Mbak nanti Mbak. Jadi kami memang mendorong, memotivasi Iya. teman-teman semuanya yang memang belum memiliki pekerjaan yang menghasilkan secara rutin. Kami malah mengajak, monggo silakan gabung dengan agen duta. Nanti mudah-mudahan bisa menjadi salah satu pengungkit untuk nanti mendapatkan pekerjaan yang lainnya. Seperti itu. Terakhir nih Pak, pesan untuk masyarakat agar berbondong-bondong bisa mendaftarkan usahanya sebagai agen duta. Baik, terima kasih. Oke, Sobat Kepo. Iya. Pada kesempatan kali ini saya mengajak ke masyarakat di Kabupaten Temanggung silakan untuk bergabung dengan agen duta, karena agen duta ini adalah salah satu saluran yang kita gunakan untuk mendukung dari pemerintah Kabupaten Temanggung untuk nanti sebagai tempat untuk bisa melakukan pembayaran mulai dari pembayaran pajak kendaraan bermotor, kemudian PBB, pajak pembangunan bangunan, kemudian multi payment yang lainnya seperti PDAM, kemudian listrik, kemudian pembelian pulsa, transfer. Jadi Sobat Kepo nanti bisa mendapatkan benefit keuntungan di situ, sekaligus nanti membantu pemerintah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
Untuk itu silakan bergabung dengan Agen Duta Bank Jateng. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung atas informasinya yang sangat membuat kita pengen banget nih mendapatkan passive income lewat Bank Jateng ini Dengan senang kayaknya. hati. Ya, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Nggak terasa kita sudah berada di penghujung episode. Dari 2 sesi tadi kita bisa ambil kesimpulan nih, kalau sekarang hidup di Temanggung itu makin mudah dan makin praktis. Mau bayar pajak kendaraan nggak perlu jauh-jauh ke kota, bisa ke BUMDes yang ada di tempat kalian. Terima kasih banyak Pak Agung sudah meluangkan waktunya. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya Pak dengan materi-materi yang lainnya. Oke Sobat Kepo, nantikan episode-episode kita selanjutnya. Tetap di podcast Kepoin Yuk! Yuk!